Eh, saya salah satu kami TBM Rumah Karate Sabah Nusantara itu salah satu TBM rekreatif di tingkat nasional menurut pandangan negara, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan tahun 2018. Dan penerimaan penghargaannya di Kota Deli Serdang, teman-teman. Baik, Bapak Ibu semuanya, izin saya berbagi. Jadi TBM Rumah Karate Sabah Nusantara itu kita berbasisnya relawan. Kemudian kita berdiri pada tanggal 26 Juni 2011. Jadi di bulan ini kita genap 13 tahun. Nah, kita bergeraknya itu seperti teman-teman semuanya, kita bergerak dari hati. Jadi pada saat kami membangun TBM ini, kita sudah berbagi dengan teman-teman semua. Jadi menurut kami pengelolaan TBM itu adalah yang pertama itu niat kita, tujuan kita, apa yang kita bangun TBM itu tujuannya seperti apa. Kemudian untuk TBM itu menurut kami, sepengalaman kami sering berbagi di beberapa media sosial, forum dan lain sebagainya bahwa TBM itu kuncinya hanya ada 5. Yang pertama adalah SDM-nya. Jangan sampai kita memiliki TBM, tapi kita tidak mengetahui bagaimana pengelolaannya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, memiliki program. Kita memiliki program, paling minimal itu program yang bisa sesuai dengan karakter yang ada di TBM yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah sarana. Saya mohon izin Bapak Ibu fasilitator dan teman-teman semua, TBM saya itu di rumah saya. Rumah saya cuma 6x4. Segini saja. Saya ke waktu tahun 2018 itu Kementerian Pendidikan Kebudayaan mau berkunjung ke rumah saya bilang silahkan Bapak Ibu mau, karena mereka mau survei TBM itu. Jadi setelah survei alhamdulillah dipanggil dan diterima penghargaan. Kemudian yang keempat itu media sosial. Karena kita, apalagi kami yang tinggalnya di tengah laut, maka kita butuh berkomunikasi dengan orang, itu kita butuh media sosial. Maka kalau kita mengaku kita sebagai pegiat literasi, minimal kita punya kemampuan, yaitu satu aja, kemampuan menulis. Jadi minimal itu kita menulis 1 atau 2 paragraf itu kita posting di kita punya grup media sosial. Kemudian yang terakhir, kita harus seperti dikatakan tadi bahwa kita membangun mitra. Membangun mitra itu yang paling pertama adalah mitra di internal keluarga kita. Jadi kita lebih pada pendekatan emosional, TBM kita itu lebih pada bagaimana caranya agar teman-teman di kampung itu bergabung dengan kita. Jadi kita usahakan TBM kita itu lebih menarik pendekatannya ketika ada kegiatan, itu paling minimal itu teman-teman semuanya kita libatkan. Jadi kami sepanjang 13 tahun ini mau datang tidaknya Bapak Kepala Desa di TBM kita undang terus. Kita bersurat, kita pendekatan emosional dan lain sebagainya. Kemudian para tokoh, mereka mau baca apa tidak itu surat, kita undang terus. Begitu. Jadi minta maaf. Kemudian yang berikut adalah kita sering posting, kemudian rajin-rajinlah bermitra. Kemudian yang berikut, karena kita hidup bernegara, maka kita ada adabnya bernegara. Paling tidak karena memang kalau kita sering berdiskusi beberapa hari ini di media sosial, teman-teman yang lain di daerah lain ketika nelpon saya, Pak Hifni ini gimana pengelolaan TBM saya sampaikan kita hidup bernegara, paling tidak kita ada pendekatan yang Bapak Kepala Desa. Mohon izin menyampaikan lisan saja sudah cukup sebenarnya. Bapak Desa kami ada TBM kita. Begitu. Jadi kita kemudian kita juga legalitas. Kalau mau kita bermitra dengan orang, minta maaf permisi kita, apalagi pihak pemerintah, swasta dan sebagainya, minimal itu pasti kita menanyakan legalitas kita. Jadi kita pasti buat, kalau kami di Kabupaten Inde, alhamdulillah kita di TBM itu ada izin operasionalnya dari Dinas Pendidikan, kemudian untuk sarananya atau buku dan sebagainya itu di Dinas Pendidikan. Jadi kita dua dinas ini saling berkolaborasi dengan kita. Dan alhamdulillah sampai saat ini dengan TBM kami yang berjalan ini ada kemitraan, itu banyak permintaan dari swasta dan sebagainya, kita terus bermitra. Jadi kita jadikan TBM itu, saya menjadikan TBM itu sebagai sarana saya untuk mempromosikan kampung, mempromosikan kabupaten dan NTT. Terus terang kakak-kakak sekalian, ketika saya menerima penghargaan itu, saya sendiri dari NTT. Kita ada 10. Tapi sistemnya kompetisi waktu itu. Semua se-Indonesia itu mengirimkan ceritanya.
Jadi kita kirim dan lain sebagainya. Dan juga saya mohon doa teman-teman semuanya. Saya juga mengikuti lomba kompetisi sayembara Perpusnas ini, menulis tentang konten dua bahasa, bahasa daerah sama bahasa Indonesia. Tadi malam pihak Perpusnas menginformasikan pengumumannya tanggal 28. Jadi teman-teman, kita terus bergerak dan berbagi, insya Allah tidak ada kebaikan. Dan yang paling pertama yang harus kita tidak lupakan adalah kita terus paling tidak kita berdoa, meminta agar kita diberi kekuatan dan lain sebagainya. Itu aja, terima kasih banyak. Kita semuanya berbagi hari ini, tidak ada yang lebih, kita berbagi dengan satu sama lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.